Cia, menurut kamu cinta itu apa sih? Biasa kalau cowok-cowok bilang, kamu kan cinta aku, jadi masa dicium aja nggak boleh atau diginin aja nggak boleh gitu. Kan kayak risih banget nggak sih, kayak nakal banget cowoknya nggak sih? Ngerasa nggak sih kamu pengen dunia tahu kalau dia itu pacar aku loh, Kadang sih kayak dia pengen itu banget. punya aku loh gitu, ya kan? Aku pengennya kalau misalnya suatu saat nanti dapet cowok, pengen diakuin gitu loh. Iya kan? Pengen. Kak Nindi udah pernah pacaran kan? Udah dong. Berarti udah pernah ciuman dong. Kalau misal ciuman cinta itu biasanya di mana sih? Kan biasanya ada yang cium di pipi, cium di kening, cium di bibir. Biasanya di mana sih, Kak? Menurut Kak Nindi, ciuman itu berdasarkan cinta atau cuman hasrat doang? Cia, menurut kamu cinta itu apa sih? Kasih sayang gak sih? Kasih Kasih sayang. sayang. Kalau menurut Kak Nindi gimana cinta itu? Aku. Karena kan aku tahu Kak Nindi udah lebih lama di Hidupnya. dunia ini. Hidupnya. Jadi masih tahu lah tentang cinta itu apa ya? sih? Aku bingung sih, makanya aku mau nanya sama kamu. Cuman kalau buat aku cinta itu perasaan yang paling tulus ya, harusnya. Seharusnya. Iya, tapi kalau dipikir-pikir nih, pada kenyataannya malah justru sering bikin kita jadi nggak tulus, ngerti nggak sih? Kayak misalnya kita pacaran sama orang, banyak kan kejadian pacar suka disembunyikan, Iya. ya kan? Padahal yang namanya ngasih perasaan cinta itu kan justru memang nggak butuh pengakuan kan. Justru ketika kita tulus itu justru kita nggak minta pengakuan dari siapapun. Tapi kalau kita cinta, ngerasa nggak sih kamu pengen dunia tahu kalau dia itu pacar aku loh. Kadang sih kayak Dia pengen itu banget punya aku loh gitu, ya kan? Dan tahu. biasanya kalau misalnya kita disembunyikan nih sama pacar kita, itu biasanya jadi masalah banget kayak kan. nggak diakuin lu? gitu loh, ya kan? Iya. Kayak nggak diakuin sama pasangan. Betul. Aku pacar kamu bukan sih, gitu kan? Nah kalau udah kayak gitu kan jadi bingung, maksudnya kayak lo katanya lo cinta sama gua, kenapa lo minta pengakuan sih? Padahal kan katanya yang namanya cinta itu tulus, misalnya. Jadi aku tuh di sini kayak bingung. Jadi maksudnya cinta itu gimana? Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kayak Enggak sih. Aku belum berpengalaman soal cinta soalnya. ya enggak, maksudnya gini, kalau misalnya kamu contoh nih, kamu pernah suka sama orang kan gitu. Pengen nggak sih orang-orang tuh tahu gitu kalau dia pacar aku nih? Ya nggak sih? Iya sih. Aku pengennya kalau misalnya suatu saat nanti dapet cowok, pengen diakuin gitu loh. Iya kan? Pengen. Rasa ingin itu ada pasti. Karena iya dong, kalau misalnya kita, maksudnya gini, kalau kita suka sama orang harusnya kan kita bangga sama orang itu, kita pengen seluruh dunia itu tahu. Maksudnya bukan yang kita expose hubungan kita gimana tuh, enggak, cuman kan kayak aku tuh pengen loh setidaknya orang itu tahu gitu kalau kamu tuh pilih aku itu milih kamu gitu, ngerti nggak sih? Kayak apapun kondisinya dia gitu maksudnya. Tapi anehnya kadang-kadang ada orang yang mengatasnamakan cinta, bilang kalau kita cinta kan kita harusnya nggak butuh pengakuan, yang penting kan perasaan apa yang bisa kita kasih. Itu nggak sih? Iya. Padahal kita itu bangga kan punya dia, jadi pengen banget orang tahu. Cuman kayak ya kebanyakan nggak mau tahu, nggak mau pengen nyebarin gitu loh. Iya. Kalau udah kayak gitu malah justru nggak cinta nggak sih? Iya. Menurut kamu? Kalau menurut aku kayak kalau misal ada cowok ya punya cewek, terus nggak mau diakuin, kayak nggak mau ditunjukin ke teman-temannya. Kayak mikir kan? Cuman kayak dia nggak mau teman-teman ceweknya tahu kalau dia itu udah punya pacar, ya kan? Iya. Nah, makanya kalau orang bilang justru suka pakai embel-embel. Ya kalau kita ini kan cinta itu kan antara kita doang, justru kita curiga kan. Iya, Jangan-jangan malah jadi di luaran. kecurigaan kan di hubungan itu timbul kecurigaan. Kayak kamu ngakuin aku nggak sih? Berarti ya kan, kalau misalnya ada cowok kayak gitu udah pasti jangan-jangan di belakangnya ada apa-apa ya. Jangan-jangan
banyak asrama putri. Nah betul. Kak Nindi udah pernah pacaran kan? Udah dong. Berarti udah pernah ciuman dong. Pernah. Menurut Kak Nindi, Hah? ciuman itu berdasarkan cinta atau cuman hasrat doang? Kamu nanya kenapa nih? Karena aku pengen tahu, karena aku nggak pernah. Kamu belum pernah ciuman? Pasti cuman sama mama dan papa waktu kecil. Serius belum pernah? Yoi. First kiss no? No. Wow. Oke. Ciuman buat aku ya. Ini tergantung orang ya. Tapi kalau misalnya menurut pandangan aku, kadang manusia mengekspresikan cinta itu kan beda-beda. Misalnya kayak ada cowok yang misalnya mengekspresikan rasa sayang gitu dengan misalnya nih belai-belai begini atau nggak pegang tangan gitu, itu kan beda-beda ya. Kalau ciuman itu, kalau aku memandang pribadi, mungkin nggak semua orang setuju ya. Itu mungkin kayak bentuk dari ekspresi cinta aja sih gitu. Tapi mungkin nggak banyak orang setuju atau nggak. Iya ya, kita tahu lah kalau dalam agama sendiri juga nggak boleh. Tapi kan ini aku menjawab dari sisi aku ya gitu. Iya. Itu buat aku sih ekspresi cinta. Kalau kamu tanya itu penting atau enggak, sebenarnya enggak penting banget. Tapi ya enggak salah juga menurut aku. Karena itu cinta. Iya. Kenapa emang ada cowok yang cium kamu? nanya beneran. Gak tahu sih. Nggak, maksudnya nggak ada. Oh iya Kak, tadi kan Kak bilang kalau ciuman itu ada luapan. Ya ciuman itu Luapan perasaan cinta atau hasrat ekspresi gitu kan. Nah, aku mau tanya nih, kalau misal ciuman cinta itu biasanya di mana sih? Kan biasanya ada yang cium di pipi, cium di kening, cium di bibir. Biasanya di mana sih Kak? Atau bagaimana gitu loh? Ini balik lagi, ini persepsi ya. Jadi pokoknya kalau kamu tanya sama aku, menurut aku nih, mungkin sama sih sama kebanyakan orang, kalau cinta atau kasih sayang itu biasanya ciumnya di kening ya, biasanya gitu. Tapi bukan berarti ketika kamu dicium di pipi, di hidung atau di bibir itu bukan berarti itu nggak cinta. Jadi itu tergantung bagaimana dia ciumnya aja sih, ngerti nggak? Kayak contoh, kamu tahu deh ketika orang cium kamu itu karena dia cinta atau karena dia apa sih namanya hasrat, itu pasti kita tahu. Jadi kalau buat aku sih nggak ada bedanya ya. Tapi umumnya biasanya kalau cowok sayang atau cinta sih ciumnya di kening umumnya. Tapi aku nggak tahu juga ya. Itu pendapat aku. Karena kalau buat contoh nih, buat suami istri, kalau dia cium bibir ya itu ungkapan cinta. Buat orang luar negeri pun yang sama temen mungkin ciumnya cipika-cipiki udah biasa, jadi ketika dia cium bibir ya itu cinta. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan sih, karena cinta kan lebih ke perasaan ya. Jangan sampai tiba-tiba ada cowok nih datang ke kamu tuh dia cium bibir kamu, terus kamu bilang kamu kok ngapain cium aku, kamu nafsu doang atau apa, kan belum tentu gitu. Jadi kayak apa sih ya, ketika kamu tahu kan itu kan kita rasakan ya gitu. Itu sih. Iya. Kamu pengen coba belum pernah first kiss kan? Udah pernah ya, sama papa mama. Kalau mama kan tadi kamu nanya cowok. First kiss. Kak, aku penasaran, Kak itu suka cowok baik atau cowok jahat? Cowok nakal, jangan jahat sih. kaget aku, cowok jahat apa yang suka sama orang jahat? Baik atau nakal gitu? Nakal itu maksudnya nakal gimana nih? Ya baik ya, kalau jahat ya jahat, maksudnya kayak kalau baik kalau nakal suka main cewek, nakal suka apa, masih kayak di topik tadi gitu loh. Aku penasaran kan, kayak temen aku bilang kalau katanya cowok baik ya palingan cuma ciumnya di pipi, di kening. Tapi kalau katanya cowok nakal itu sering ciumnya di bibir, terus katanya gitu deh, kayak gigit-gigit gitu katanya. Apanya yang digigit? Gak tahu juga, temen aku cerita gitu. Coba diperjelas pertanyaannya, kamu nanya ketawa jadi aku nggak ngerti gimana. Kata temen aku kan. Iya. Kenapa jadi kecil suaranya?
kata temen aku, Hah? kalau misal cowok baik itu biasanya cuma cium di pipi doang atau di kening gitu. Nah kalau katanya cowok nakal itu seringnya cium di bibir terus kayak gigit gitu, nggak tahu gigit mana gitu. Teman kamu tahu dari mana? Nggak tahu. Ya berarti pacarnya dia cowok nakal, coba tanya sama dia deh. Oh, kalau kakak? Pacar aku cowok baik. Oh. Masa sih? Iya dong. Nggak tahu ya. Ya aku nggak punya jawaban, maksudnya cium bibir digigit-gigit itu gimana? Aku nggak tahu juga, aku cuma tanya doang soalnya kan udah lebih lama hidup nih. Iya. Aku baru hidup. Belum tentu. Baru 5 tahun. Belum tentu lebih lama hidup tuh ngalaminnya lebih Oh banyak. iya juga sih. Iya juga sih. Tapi aku penasaran gitu loh. Kenapa penasaran? Kamu pengen coba dicium gigit jangan. Jangan. Aku pengen nanya nih kak. Kakak itu suka bad boy atau good boy? Cowok bad boy atau good boy? Iya. Bad boy dalam hal apa nih? Maksudnya? Kayak tadi tuh kan kalau ada kata temenku nih ya, kata temenku kalau misalnya kalau bad boy kalau ciumnya itu biasanya di bibir, terus katanya kayak digigit gimana gitu. Kata siapa? Kata temen aku. Emang kalau good boy, bentar, emang kalau good boy ciumnya di mana? Terus katanya kalau good boy itu di pipi. Nah terus kalau menurut kakak ya, apakah ciuman itu udah melambangkan sebuah cinta? Maksudnya cara dia mencium menggambarkan dia cinta atau enggak? Gitu ya? Ya bisa jadi. Iya, belum tentu juga sih. Emang jaminannya apa? Kamu tahu dari mana kalau misalnya good boy itu ciumnya cuma pipi sama kening, terus bad boy itu ciumnya gigit-gigit bibir? Tahu dari mana? Kita kan nggak tahu. Karena aku mau cerita pengalaman deh ya. Ini Celah. aku dulu pas punya pacar, bisa dibilang good boy gitu kan, yang bukan bad boy yang gigit-gigit bibir gitu. Okay. Tapi tahu-tahu ternyata dia hamilin cewek. Kakak hamil. Bukan aku yang hamil. Bisa aku sih, maksud aku pacar aku bisa dibilang good boy, mungkin ciumnya nggak gigit bibir lah ya, itu zaman dulu, zaman aku kuliah. Oh jadi Terus setelah ternyata dengan kakak terus bukan dia setelah hamil. dengan kakak, pacaran Sebelum? sama aku, terus ternyata dia di luaran hamilin perempuan. Jadi kalau kamu bilang cowok yang nggak gigit-gigit bibir pasti cowok baik, belum tentu. Cowok yang gigit-gigit bibir pasti itu bad boy, juga belum tentu. Karena itu tergantung orang ya kan. Tergantung. Kita nggak tahu kalau ternyata dia cuma cium pipi, cium kening sama kita, ternyata di luaran dia ngapain. Iya sih. Gitu. Kenapa sih kamu nanya? Ya aku penasaran aja ya. Kayak Penasaran gimana apa? sih? Penasaran. Cinta itu Coba tanya sama teman kamu deh. Pacar kamu gigit-gigit bibir atau enggak? mungkin dia berpengalaman ya. Berarti dia udah pernah dapat cowok bad boy sama good boy dong. Mungkin. Karena dia bisa mendefinisikan kayak gitu. Mungkin. tapi itu beneran, itu kita nyata. Yang tadi aku ceritain. Jadi bener, kamu nggak bisa menilai seseorang dari ciuman atau apa ya. Kalau dia ciumannya amat, ternyata di luar dia ngapain kita nggak tahu. Terus kan Kak bilang kan tadi cinta itu butuh pengakuan kan. Iya, Terus kayak pengakuan seperti biasa kalau cowok-cowok bilang kamu kan cinta aku. Jadi masa dicium aja nggak boleh atau diginin aja nggak boleh gitu. Kan kayak risih banget nggak sih, kayak nakal banget cowoknya nggak sih? Diginiin tuh maksudnya gimana? Diginiin? Maksudnya kayak dicium aja nggak bisa, terus dipegang nggak bisa gitu loh. Maksudnya risih gitu kan. Kalau aku pasti risih. Kalau menurut aku nih ya, cinta terus kamu milik aku, tapi kan bukan berarti kamu bisa melangkahi apa sih namanya, keinginan orang lain. Karena bagaimanapun kan kita kan dua orang yang berbeda gitu loh. Kalau misalnya ya aku milik kamu, itu kan maksudnya dalam hal komitmen ya. Kalau misalnya mentang-mentang cinta nih, pokoknya kamu harus nurutin semua kemauan aku. Ya aku sih memandang itu sebagai sebuah kebebasan ya. Kayak misalnya orang pacaran, mereka mau ngapain aja selama dua-duanya itu concern akan itu, mau cium kayak mau pegang kayak mau apa ya, itu kan nggak masalah ya, itu kebebasan sebagai manusia gitu. Tapi kalau misalnya salah satunya, misalnya perempuan yang nggak mau terus dipaksa
pokoknya kan kamu cinta nih sama aku, kamu harus mau dong, kalau nggak berarti kamu nggak cinta. Ya berarti itu ya, justru kayak gitu. dipertanyakan dong, kenapa dipaksa ketika kita nggak siap. Karena kalau kita sayang sama orang, harusnya kan kita menghargai keputusan orang itu ya gitu. Jadi lebih ke gitu sih. Atau kalau misalnya memang bener-bener nggak mau terus cowoknya maksa, ya berarti kamu tahu kan kalau itu adalah sebuah hubungan yang apa sih sebutannya zaman sekarang, toxic. Iya, ngerti nggak toxic. sih? Kayak gitu sih. Itu Aku pengen nanya nih, kan udah bahas toxic, pernah nggak sih kakak dapet cowok toxic gitu loh? pernah lah, masa nggak pernah. Kayak karena kan di banyak sana banyak sekali cowok toxic gitu. Terus gimana? Tapi ngebahas soal toxic nih ya, kadang-kadang kalau kita suka bilang nih cowok itu toxic buat aku, padahal mungkin pada saat itu kitanya juga toxic, kita nggak tahu. Aku bisa mungkin jadi lebih sih. ngebahas ke toxic relationship ya, bukan personalnya toxic ya, karena kan kadang kalau kita toxic kita sendiri juga nggak sadar kan. Iya, biasanya hubungan toxic relationship itu gimana sih? Pokoknya ketika hubungan itu tidak membuat kamu merasa aman, nyaman, dan membuat kamu menjadi orang lain, menurut aku itu toksik. Jadi toksik itu nggak mesti yang harus dia kasar nih, dia mukul, dia selingkuh, dia apa, itu enggak. Ketika gini, pernah nggak sih kamu suka sama orang itu, kamu berusaha terlalu keras buat dia, sedangkan kamu merasa dia itu enggak gitu. Terus kamu tuh setiap hari selalu insecure gitu ya? Iya, terus kamu setiap hari kamu selalu insecure, kayak kamu bertanya gini, aku nih siapa sih? Kamu nih sayang nggak sih sama aku? Menurut aku itu udah porsi toksik ya. Terus kayak kita tuh jadi kehilangan fokus sama semua hal karena kita harus terus menjaga supaya hubungan kita sama dia baik-baik aja. Jadi kehidupan kita yang lain itu malah nggak ada. Aku pernah seperti itu soalnya. Dan kalau udah gitu, kalau aku sedalam apapun perasaan cinta atau sayangnya sih aku pisah ya, karena memang pernah aku masih punya perasaan sama seseorang saat itu kita udah pisah, tapi aku tahu ketika aku kembali sama dia, aku pasti akan mengalami hal toksik seperti itu. Artinya kualitas hidup aku akan jatuh lagi. Nah kalau udah kayak gitu sih, aku lebih baik nggak balik ya, karena menurut aku cinta itu suatu saat nanti pasti akan datang lagi, karena itu cuma masalah waktu. Tetapi kalau kita menghancurkan hidup kita sekarang, kita di masa depan nggak punya apa-apa loh. Iya sih, kayak kata orang, jodoh itu udah ada di tangan Tuhan. Udah diatur ya, karena ketika kita dikasih sama Tuhan itu pasti baik, nggak mungkin buruk. Menurut aku ya. Oke. Terus itu kan pandangan cinta menurut aku ya. Kalau menurut aku sendiri, cinta itu kan memang pasti pengen saling memiliki. Tapi kamu pernah dengar kan kalau orang tuh bilang, ya cinta itu kan nggak harus saling memiliki. Terus kalau menurut pandangan Cia sendiri gimana sih? Bisa nggak sih ketika Cia tuh mencintai seseorang tapi rela untuk tidak memiliki orang itu? Oh, bisa nggak sih? Kayak perbedaan agama nggak sih? Bisa. Kayak gitu nggak sih, kayak kita ini udah jatuh cinta sama dia, cuman kita beda agama. Terus nggak bisa kan? Apalagi pasti orang tua bakal ngelarang kan. Jadi kayak nggak bisa dimilikin. Tapi kan banyak orang yang nggak apa-apa lah, jalan aja dulu meskipun beda agama, kita lihat aja nanti gimana, karena kan cinta itu bisa mengalahkan segalanya, kan suka ada iya gitu. Suka ada kayak gitu. Cuman kalau mau pikir daripada kita ambil resiko, lebih baik dari awal nggak usah. Karena berat banget, temboknya sangat besar, soalnya ini udah kayak melawan Tuhan gitu loh. Berarti menurut Cia bisa dong ya, itu maksudnya ada, cuman kayak lebih baik nggak usah. Artinya kalau tadi kamu bilang nih, lebih baik nggak usah karena itu melawan Tuhan. Tapi pada saat itu tuh kamu memang benar-benar cinta tuh sama dia, perasaan kamu tuh memang nyata gitu. Artinya kamu memilih buat ngorbanin perasaan kamu dong. Kalau menurut aku ya, kalau misal ketika kita mau dekat sama orang, lebih baik tanya aja dulu dia agama apa, supaya kayak cintanya itu nggak dalam lagi, walaupun dia udah rasa cinta dari awal gitu loh. Tapi kan kadang kita nggak tahu, namanya kita jatuh cinta sama orang, kita kan nggak bisa atur. Maksudnya ngerti nggak sih? Memang ada orang yang dalam proses itu cinta, tapi ada orang kan pernah nggak sih jatuh cinta ketika ketemu orang langsung jatuh cinta gitu, misalnya gitu. Nah kalau menurut aku ya, kalau misal cinta pandangan pertama ya,
bullshit nggak sih kalau cinta pandangan pertama? Lebih ke soalnya kayak kalau misalnya kita cinta pada pandangan pertama nih, kita cuma ngelihat wajahnya doang, kayak kedondong aja kan di luarnya mulus, di dalam kan kita nggak tahu gimana. Bisa jadi kayak kedondong kan di dalam di luar mulus, di dalamnya berduri gitu loh. Jadi kalau menurut aku nggak ada cinta pandangan pertama itu kayak cuma hasrat doang. Ya, tapi kan kita nggak pernah tahu. Maksudnya kayak Ciep pernah dengar kan ketika Tuhan memberi jalan, itu kan di luar akal manusia. Iya sih. Jadi kalau buat kamu gitu ya berarti dari awal kamu nggak mau dulu dan kamu tuh memilih mengorbankan perasaan kamu gitu ya. Iya sih, ya kayak gitu. Intinya kalau misal cinta itu udah memberatkan aku bakal lepasin. Karena kalau menurut aku cinta itu malahan harus bikin kita ringan gitu loh. Cinta itu meringankan gitu.